warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Selamat datang di channel YouTube An Mahasiswa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran matematika distrik. Yang pertama tentang derajat graf dan yang kedua tentang matrik adjacency. Selamat datang di channel saya. Baik teman-teman, sesuai di pembukaan yang awal tadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan di pelajaran matematika distrik mengenai derajat graf dan juga matrik adjacency. Yang pertama, derajat graf. Sebelum kita mengacu pada contoh soalnya, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa derajat graf mengacu pada jumlah tepi yang terhubung ke suatu simpul dalam graf. Dalam sebuah graf, simpul adalah titik atau eksentitas, sementara tepi adalah hubungan antara simpul-simpul tersebut. Dengan kata lain, derajat suatu simpul adalah banyaknya tepi yang menghubungkan simpul tersebut dengan simpul-simpul lain dalam graf. Lanjut, di sini saya ada contoh soalnya, yaitu ada sebuah layang-layang yang memiliki garis tengah. Di sini sudah saya beri titik simpul yaitu A, B, C, dan D. Untuk mengetahui hasil dari pencarian berapa derajat pada simpul tersebut, kita harus mengetahui dulu penjelasannya. Seperti di samping ini, di sini kita tulis A, B, C, D-nya terlebih dahulu. Nah, untuk ini lebih saya singkat lagi. Saya jelaskan kenapa hasilnya titik A bertemu titik A itu 0, titik B bertemu titik A itu 1, dan yang lainnya. Patokan kita ada di sebelah kiri ini ya teman-teman, yaitu ABCD yang menjulang ke bawah ini. Jadi dari sini kita mengurutkannya ke samping. A ketemu titik A di sini. A ketemu titik A, di mana hanya satu titik, berarti hasilnya 0. Titik A ini bisa bertemu dengan titik apa saja, yaitu titik A bertemu titik B dan titik A bertemu titik D. Tidak dengan titik A dan titik C karena tidak ada garis yang menghubungkannya. Jika tidak ada garis yang menghubungkannya, itu maka hasilnya 0. Maka sama seperti di sini, titik A bertemu titik A, maka hasilnya 0. Titik A bertemu titik B, hasilnya 1, karena ia memiliki titik garis yang menghubungkan. Dan yang tadi, titik A bertemu titik C, hasilnya 0 karena tidak ada garis yang menghubungkan. Dan titik A bertemu titik D, hasilnya 1 karena ada garis yang menghubungkan. Sama yang lainnya juga untuk yang B, C, dan D. Di sini titik B bertemu titik A. Seperti yang tadi, titik B bertemu titik A. Titik B memiliki jalur kemana saja, titik kemana saja yang menghubungkannya, yaitu B bertemu dengan A, B bertemu dengan D, dan B bertemu dengan C. B bertemu dengan A, hasilnya 1 karena memiliki garis yang menghubungkan. B bertemu dengan D, hasilnya 1, yang ini. Sedangkan B bertemu dengan B, hasilnya 0. Karena apa? Tidak ada garis yang menghubungkan atau hanya berpatok pada satu titik saja. Dan B bertemu C, hasilnya 1. Ini ya teman-teman. Untuk yang C dan D juga sama seperti tadi, yaitu kita lihat dulu patokannya untuk mencari C. Misalkan seperti ini, garis apa saja yang terhubung, yaitu titik C dan juga titik D, titik C dan juga titik B. Tidak untuk titik C bertemu dengan titik A, maka hasilnya 0 karena tidak ada garis yang menghubungkan. Di jalur tengah ini tidak ada garis yang menghubungkannya. Maka untuk titik C bertemu titik C itu hasilnya 0, yang ini. Dan titik C bertemu titik A juga 0. Untuk yang lainnya hasilnya 1 karena ada garis yang menghubungkannya.
Begitu juga untuk mencari titik D, kita lihat titik D ini menghubungkan kemana saja, yaitu titik D bertemu titik A, titik D bertemu titik B, dan juga titik D bertemu titik C. Dan untuk hasil titik D bertemu titik D sendiri hasilnya 0 karena tidak ada garis yang menghubungkan atau hanya berpatok pada satu titik saja. Ini hasilnya 0. Oke, lanjut. Dari hasil penjelasan yang tadi kita menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, karena di sini kita mengenai derajat graf, di sini kita ada satu pertanyaan, yaitu berapa derajat setiap simpulnya. Untuk menghitung derajat sendiri kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa patokan kita ada di sebelah kiri kita ini, di mana titik A yaitu garis lurus ke sini ke samping, hasilnya 0, 1, 0, 1. Maka kita tulis saja di sininya 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 dari hasil garis ini, maka hasilnya jumlahnya 2. Dan untuk yang B sendiri sama ke samping, pokoknya semuanya ke samping, maka ditulis saja hasil ininya 1 ditambah 0 ditambah 1 dan juga ditambah 1, maka hasilnya 3. Dan untuk titik C, kita menghasilkan 0,1, 0,1, maka hasilnya 2. Dan untuk D juga sama, kita ke samping, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0, maka hasilnya derajat 3. Jadi derajat tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk menghasilkan derajatnya bisa kita kerjakan dulu mencari titik simpulnya ya teman-teman. Di sini kita lanjut untuk kepada penjelasan kedua, yaitu matrik agensi. Matrik agensi sendiri disebut juga matrik ketetanggaan atau matrik agensi adalah representasi visual dari hubungan antara simpul-simpul dalam sebuah graf. Dalam konteks ini, matriks adalah tabel 2 dimensi di mana baris dan kolom mewakili simpul-simpul dalam graf. Dan nilai di sel-sel matriks menunjukkan apakah ada atau tidak ada tepi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Sebenarnya matrik agensi dan juga derajat graf sedikit kesamaan. Bedanya kalau derajat graf itu adalah sebuah matrik yang kita cari derajatnya, kalau misalkan matrik agensi adalah sebuah matriknya dari hasilnya. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah contoh, saya jelaskan yang kayak seperti tadi, hasil dari sebuah pencarian derajat awalnya seperti ini. Nah, berdasarkan matrik agensi yang diberikan, kita dapat mengidentifikasikan hubungan-hubungan berikut, ya kan? Simpul A yang tadi terhubung dengan simpul B dan C. Kenapa bisa seperti itu? Yang seperti tadi bisa dilihat dari sini. Di titik A kita bisa melihat bahwa simpul A bertemu simpul B hasilnya 1, maka itu berarti menghubungkan sebuah garis, ya kan teman-teman? Dan juga sama dengan simpul A bertemu dengan simpul D. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Dan juga untuk yang B, C, dan D sama teman-teman, yaitu simpul yang menghubungkan garis. Ketika ada angka 1, maka di sininya adalah sebuah garis. Sampai dengan simpul D juga sama, menghubungkan titik itu. Dari hasil tersebut kita menghasilkan sebuah matriks seperti ini, di mana matriksnya menghubungkan antara titik A bertemu titik B dan juga titik D, titik B bertemu dengan titik A, titik D dan juga titik C bertemu titik B dan juga titik D
bertemu titik C, B, dan A. Jika teman-teman bingung dengan penjelasan di samping, teman-teman bisa ngebuka di halaman sebelumnya, layar sebelumnya, yaitu tentang sebuah derajat graf. Ini penjelasannya agak sedikit mengecoh ya teman-teman, saya kurang fokus, mohon maaf. Semoga teman-teman bisa terbantu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.